Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Bedawi dengan NIM 0730020000046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazatani Komara dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Iliana dengan NIM 0730020.037 dari Prodi Teknik Pertambangan Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Andriawan dengan NIM 0730020000024 dari Teknik Pertambangan angkatan 2020. Pengertian dari bucket well excavator. Bucket well excavator atau BWE adalah alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus atau continuous miner dengan digging mesin dalam skala besar pada penambangan terbuka. Alat berat ini mirip seperti ekskavator namun memiliki conveyor. Sistem pengoperasinya paling efektif digunakan pada tanah yang lunak yang tidak banyak mengandung batuan keras. Komponen utamanya yang pertama adalah bucket well excavator, yaitu roda yang berputar atau biasa disebut dengan bucket well, yang seperti piringan besar pada sebuah lengan raksasa secara vertikal dengan beberapa ember besi atau baja, atau orang bisa sebutnya dengan bucket bergigi. Selanjutnya tipe BWE. Yang pertama BWE ukuran stripping wheel besar, yaitu diameter wheel 6,5 hingga 11,5 meter. Kapasitasnya 2000 hingga 5800 meter kubik per haul. Kedalaman penggalian 22,7 hingga 31,4 meter. Mempunyai crawler di setiap sudut dan menggunakan tenaga listrik. Karakteristiknya ada 6. Yang pertama, material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Lalu yang kedua, dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu. Pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Yang ketiga, tidak ekonomis menangani batu-batu besar dan formasi tanah yang keras. Yang keempat, perubahan konfigurasi pada mesin untuk penggalian secara langsung, dibuang ke conveyor atau untuk pertambangan selektif. Yang kelima, desain disesuaikan. Yang keenam, ember atau bucket dan gigi logam pada roda dapat dilepas. Lalu selanjutnya yang kedua, BWE ukuran wheel medium. Diameter wheel 3 hingga 7,6 meter. Menggunakan tenaga 250 hingga 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 300 hingga 2675 meter kubik per haul. Kedalaman penggalian 6-15 meter. Mempunyai 2 rantai penggerak. Karakteristiknya ada 6. Yang pertama, material yang telah digali dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Yang kedua, dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu. Pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Yang ketiga, boom conveyor dapat dilepas dan diayunkan. Yang keempat, dapat menggali material yang berada di atas dan di bawah. Yang kelima, biaya yang cukup tinggi. Yang keenam, banyak pekerja tergantung pada ukuran mesin. Yang ketiga, BWE ukuran wheel kecil. Diameter wheel 0,9 hingga 1,8 meter. Menggunakan tenaga 200 hingga 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 765 hingga 2100 meter kubik per hour. Kedalaman penggalian 1,5 hingga 3,6 meter. Mempunyai 2-4 rantai penggerak. Karakteristiknya yaitu yang pertama, material yang telah digali baik oleh bucket, multiple bucket atau cutting drum. Kemudian, material tersebut didorong ke belt conveyor. Yang kedua, ketinggian pemotongan vertikal 6 inch sampai 12 inch. 3. Pergerakan lebih mudah. Yang keempat, tidak memerlukan keterampilan operator yang tinggi. Yang kelima, memungkinkan
dalam pendebuan. Yang keenam, tidak memerlukan perlengkapan alat bantu. Selanjutnya di sini terdapat operasi dasar. Bucket well excavator atau BWE merupakan alat gali yang bekerja secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Penggaliannya dilakukan menggunakan lengan bom yang pada ujungnya terdapat roda gali besar atau well yang dipasangi dengan mangkuk-mangkuk atau bucket. Bom beserta mangkuk-mangkuknya yang berputar pada rodanya ditekan ke arah material yang akan digali. Setelah mangkuk-mangkuknya tersebut terisi penuh, selanjutnya akan ditumpahkan atau dicurahkan ke ban berjalan atau truk. Selanjutnya, fungsi penggerak bucket well excavator. Yang pertama, ada crawler proper yang digerakkan oleh motor. Yang kedua, perputaran roda bucket yang juga digerakkan oleh motor. Selanjutnya, roda terangkat yang digerakkan oleh silinder hidrolik. Penggerak roda belt digerakkan oleh motor. Roda bergerak, melepas juga digerakkan oleh motor. Boom terangkat, melepas. Boom berputar dan melepas yang digerakkan oleh silinder hidrolik. Berotasi ke atas digerakkan oleh motor. Yang kelima adalah bagian-bagian bucket well excavator. Yang pertama adalah bucket well. Bucket well digunakan sebagai penguruk material yang terbuat dari baja dan dilengkapi dengan gigi-gigi pada bagian bucketnya. Yang kedua adalah arm depan. Arm depan digunakan sebagai penyangga bucket well dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang ketiga adalah belt conveyor. Belt conveyor digunakan sebagai penyalur material hasil galian menuju stockpile. Yang keempat adalah undercarriage. Undercarriage digunakan sebagai sistem penggerak dari bucket well excavator itu sendiri. Yang kelima adalah arm belakang. Arm belakang digunakan sebagai penyangga motor crane dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang keenam adalah motor crane. Motor crane digunakan sebagai penyuplai tenaga untuk menggerakkan crane. Itu adalah kabel baja atau sling. Kabel ini biasa disebut sling sebagai media penggerak arm naik atau turun. Operasi kerja BWE. BWE bekerja dengan cara permukaan material digali dengan mengayunkan roda gali atau wheel yang berputar dengan kedalaman tertentu. Kedalaman penggalian sekitar 0,6 hingga 0,7 kali diameter roda gali atau wheel. Ada 3 tipe penggalian pada BWE, yaitu yang pertama full block excavating, yang kedua half block excavating, yang ketiga front excavating. Yang pertama, penggalian satu blok penuh atau full block working, yaitu ada penggalian ini dilakukan dengan cara membuat blok-blok. Yang kedua, BWE bekerja dengan cara menaikkan dan menurunkan serta mengayun lengan secara terus-menerus dengan sudut swing sebesar kurang lebih 1450. Selanjutnya, cocok untuk semua jenis dan ukuran BWE, namun akan lebih baik bila menggunakan BWE jenis crowd boom, karena ketebalan sayatan akan tetap pada setiap sudut ayun. Dan yang terakhir, lereng depan hasil penggalian berbentuk busur. Kedalaman penggalian diatur dengan memajukan lengan. Yang kedua, ada penggalian setengah blok atau half block working, yaitu yang pertama, BWE bergerak sepanjang permukaan kerja atau working face. Yang kedua, arah gerak BWE tegak lurus dengan arah lengan dan ayunan atau swing hanya dilakukan pada akhir permukaan kerja, di mana besarnya sudut swing tersebut sebesar kurang lebih 700. Yang ketiga, jarak jalan BWE pada cara setengah blok lebih besar dari jarak jalan pada cara blok penuh. Dan yang terakhir, dalam proses penggalian lapisan material, BWE bekerja dibatasi oleh sektor penggalian, di mana dalam satu sektor penggalian terbentuk blok-blok penggalian yang menunjukkan arah gerak BWE tersebut. Lalu yang terakhir, ketiga, penggalian depan atau front working, yaitu ada yang pertama, cara kerja depan hampir sama dengan cara kerja setengah blok. Yang kedua, sudut swing sebesar kurang lebih 550. Yang ketiga, jarak jalan BWE pada cara kerja depan lebih besar dari jarak jalan pada cara setengah blok. Kecepatan penggalian bergantung terhadap kecepatan gerak BWE. Yang ketiga, cara kerja depan hanya digunakan bila ingin memperoleh kemiringan yang lebih baik dan hasil galian dengan jangkauan yang maksimum. Dan yang terakhir, cara kerja ini sangat cocok bila menggunakan BWE dengan roda jenis rail atau rail mounted. Selanjutnya di sini ada cara pemotongan material. Cara pemotongan material ini dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama ada terrace cut dan yang kedua ada groping cut. Yang pertama ada teknik pemotongan dengan cara terrace cut. Teknik ini merupakan penggalian atau pemotongan yang dilakukan dengan cara bucket well excavator berjalan ke depan hingga mangkuk pada roda gali menyentuh kedalaman tertentu, lalu roda gali berputar dan lengan roda gali bergerak ke kiri dan juga ke kanan.
cara pemotongan ini, bucket well excavator cenderung menggali permukaan sejajar dengan roda atau well. Yang kedua, ada teknik pemotongan dengan cara dropping cut. Teknik ini merupakan penggalian atau pemotongan yang dilakukan dengan cara roda gali atau well bergerak dari atas ke bawah dengan kedalaman yang telah ditentukan. Cara pemotongan ini, bucket well excavator cenderung menggali pada permukaan di bawah roda gali. Selanjutnya, cara pemuatan dan pembuangan material. Terdapat 3 cara pemuatan dan pembuangan material. Yang pertama, pemuatan langsung ke truk atau well direct loading truck. Setelah material digali BWE, lalu menumpahkannya langsung ke dalam truk. Penggunaan BWE tipe ini biasanya menggunakan kapasitas yang kecil. Yang kedua, pembuangan langsung tanah penutup atau well direct spoiling. Setelah material digali oleh roda gali BWE, maka akan langsung ditumpahkan ke ban berjalan pada BWE. Yang selanjutnya, material ini langsung dibuang ke area pembuangan tanah penutup, disposal area, atau tempat penumpukan material penutup sementara. Ada 2 cara penggunaan ban berjalan, yaitu yang pertama, penggunaan ban berjalan yang cukup panjang atau sering disebut dengan long discharge bonfire. Yang kedua, penggunaan ban berjalan tambahan untuk memindahkan material dari ban berjalan BWE atau biasa disebut dengan intermediate transfer conveyor. Yang ketiga, ada pemuatan langsung atau well direct loading. Ke-9, faktor kendala dalam pemilihan bucket well excavator. Yang pertama, material yang besar tidak dapat digali. Yang kedua, material padat yang memerlukan tenaga yang lebih dan memaksa mesin. Yang ketiga adalah material lengket yang menyebabkan masalah pada bucket, belt, dan belt transfer.